Selamat datang kawan-kawan di ruang kami. Berikut ini adalah podcast yang kita beri judul atau kita beri tema Pensiun Penuh Makna dan Cerita. Podcast berseri ini tergagas setelah kami banyak mengamati kawan-kawan maupun anggota keluarga yang memasuki masa purnakarya atau sudah menjalani masa purnakarya. Setelah menghabiskan puluhan tahun bekerja, membesarkan keluarga, sibuk dengan aktivitas lainnya. Sekarang ini apa selanjutnya? Pada podcast berseri ini kami ingin berbagi pengalaman, menyajikan tips praktis yang akan diberikan oleh tamu-tamu dan kawan-kawan kita, juga berupa kisah nyata, serta wawasan dengan harapan dapat membantu mengelola kehidupan purnakarya yang lebih penuh makna, tetap bugar, lahir dan batin, tetap terhubung. Tapi ini lebih daripada sekedar podcast. Kami ingin membahas mengenai strategi, pola hidup, bagaimana cara mengisi hari-hari tanpa jadwal dari jam 9 sampai jam 5 or beyond, kesehatan lahir batin, tips tetap bugar dan pikirannya tajam, dan menekuni passion atau minat atau hobi, bisa mengubah hobi menjadi aktivitas bermakna atau bahkan menjadi sumber penghasilan. Juga menjalin silaturahmi, beradaptasi dengan suasana yang baru, dengan waktu yang lebih banyak bersama keluarga maupun kawan-kawan. Jangan lupa klik subscribe dan mari kita berbagi cerita. Teman-teman, selamat ketemu. Saya Tantri. Saya Fitri. Sore ini kita bertemu dengan dapat tamu, namanya Devi Zen, untuk diskusi tentang pensiun dari pekerjaan, tetapi tidak pensiun dari kehidupan. Devi barusan ceritakan sebetulnya di Madrid sendiri aktivitasnya cukup padat. Di berhentinya kan cukup sudden gitu ya. Devi harus kembali ke PO. Terus gimana tuh Devi yang tadinya sibuk, kalender mungkin kalau saya dulu lihat Outlook susah lihat kosongnya. Terus tiba-tiba kita lihat Outlook kosong, nggak ada isinya gitu ya. Gimana caranya Devi kemudian setelah sampai di PO mungkin mencari mengisi hari-hari Devi di awal-awal ya, udah mungkin tahun sekian. Devi udah tahu, udah tahun kelima kali, udah mungkin sekarang udah biasa. Tapi waktu pertama kali tiba-tiba, karena ini saya dengar dari banyak temen juga ya, salah satu direktur utama ISS tuh, itu dulu selalu ada masalah sebenarnya. Temen yang selalu dapat WA gitu di grup WAG, tiba-tiba bilang gila sepi sendiri, ada apa-apa di kalender maupun di WA. Gimana Devi kemudian memilih aktivitas atau memenuhi hari-hari di awal Devi ya, waktu Devi pertama kali selesai dari Repsol. Ya, Merdeka! ya, betul satu pihak. Lain pihak seperti kita bicarakan sebelumnya, saya bilang kita berhak juga untuk egois. Kita berhak juga untuk selfish, untuk menjadi selfish. Jadi kita berhak untuk melakukan apa yang kita inginkan untuk kita lakukan, tapi nggak punya waktu sebelumnya. Nah, sekarang ada kebebasan dan kebebasan. Kita hanya punya 24 jam per hari. Misalnya kurangi tidur, kurangi segala macam, katakanlah 12 jam untuk hidup. Kalau misalnya kita melewatkan 4 jam di depan kamera, di depan HP untuk Facebook, Instagram segala macam, bablas, nggak akan pernah terjadi apa yang kita inginkan. Saya tuh beruntung dari suatu masih muda sampai kerja, saya termasuk disiplin dengan waktu. Dan beruntungnya I am a morning bird. Jadi saya bangun pagi dan tidurnya juga awal, nggak seperti anggota keluarga yang mereka lebih kalong daripada. Nah, jadi dari bangun pagi, bisa jalan pagi, keluar dari rumah, melihat matahari terbit setiap hari. This a new hope coming
today. Itu yang bikin saya harus bangun pagi untuk menikmati matahari terbit. Sesudah itu, makanya kalau kita mulai lihat media sosial, nggak akan pernah terjadi itu apa yang kita inginkan. Jadi Oke. kita harus disiplin juga. Oke, mungkin pagi ini waktu itu kan COVID, jadi kita lihat kebun, ini kok kebun kok kayak berantakan begini. Ini mulai dengan kebun. Nanti kebun selesai, kok garasi kok kayak gini sih, nggak ada yang mulai dengan garasi. Nah, sekarang sudah nggak nggak terlalu nggak terlalu berantakan lagi rumah. Ini mulai hal yang sebetulnya kita inginkan sebelumnya. Jadi saya tuh merasa waktu kerja itu nggak punya waktu untuk baca buku. Sekarang ini saya punya waktu untuk baca buku. Saya sedang belajar bahasa Basque, bahasa Perancis dan Spanyol. Nanti saya cerita kenapa. Hal-hal yang baru yang nggak sempat saya lakukan sebelumnya. Cukup waktu untuk olahraga waktu saya kerja. Sekarang saya belajar yoga. Saya juga belajar hal yang kalian pasti ketawa. Saya belajar meditasi. Oke. Itu terutama meditasi itu perlu apa ya? Perlu sokongan. Tahu nggak? Kalau sport kita bilang, kita mau pergi ke gym, apa. Oke. Meditasi itu lain, kita kayak harus merasa apa ya? Siap dulu sebelum 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 melakukan meditasi. Nah itu, Ada eee, kondisi gitu ya, iya. Dek? Nah, nanti Oke. nanti itu juga mungkin kita bicarakan sesudahnya tentang itu. Jadi orang pasti punya ke ke keinginan sendiri untuk mengisi waktu pensiunnya. Tapi ya kalau misalnya saya boleh kasih advice, kita harus me-manage waktu yang sebaiknya kita mau. Kalau misalnya kita ingin menghabiskan waktu di depan Facebook atau jadi YouTuber, mungkin itu hal yang lain ya. Tapi ya YouTube itu sangat time atau kalau misalnya kita udah begitu nggak ada waktu. Iya, tentang meditasi dulu waktu sempat di Jakarta, waktu dipindah Chevron kembali ke Jakarta itu sempat ikutan meditasi, Dev, di daerah mana itu, BEJ itu. Di situ ada kelas meditasi yang hubungannya untuk mengelola kesehatan. Jadi banyak partisipannya itu yang datang untuk ikutan. Dia sekitar 10-11 hari gitu. Setiap hari selama 3 jam. Dari mulai teori sampai praktek. Banyak yang punya penyakit, penyakit ginjal, penyakit jantung. Jadi dikelola. Jadi judulnya meditasi untuk kesehatan. Mungkin selama ini ada fungsi-fungsi di beberapa organ tubuh yang perlu disetrika, perlu diluruskan. Itu terutama itu. Sesudah itu efek yang paling terasa dari hari-hari sesudah meditasi 3 hari aja itu bisa tidur yang luar biasa. Itu tidurnya nyenyak, kualitas Iya. tidur biasa. Hal yang mungkin buat kita hal yang sepele ya. Kayak ada orang yang bisa kayak tantri, aduh luar biasa bisa tidur lama, bisa gitu. Kalau aku enggak, bangun-bangun. Karena mungkin terbiasa punya anak-anak kecil dulu ya, waktu anak-anak masa kecil. Juga waktu kerja kan misalkan pas lagi harus ada yang diselesaikan. Mudah light sleeper katanya, mudah bangun. Tapi sesudah ikutan meditasi, mau ada gempa juga nggak bangun. Enak sekali tidur kualitas. Itu hal yang dengan nggak tahu ya, mungkin dengan umur tidur kita nggak sebagus dulu waktu masih muda. Makanya meditasi, yoga itu untuk saya membantu ya. Ya aku yoga setiap pagi mungkin kayak 15 lagi musim dingin gini nggak bisa olahraga. Paling tidak stretching seperti itu lewat
yoga. Nah, sekarang ini Dev, pertanyaannya agak-agak sedikit serius, tapi nggak usah terlalu serius. Jadi kalau aku lihat dari beberapa anggota keluarga, ada kakak sepupu, suami istri bekerja, pada saat mereka usia pensiun, ya udah harus pensiun karena memang sudah schedule-nya pensiun gitu. Tapi ada beberapa hal yang mereka kelihatannya tidak siapkan gitu ya, atau memang tidak bisa disiapkan. Misalkan salah satunya adalah finansial. Jadi waktu, eee, mereka sudah sampai pada ujungnya pensiun gitu. Jadi mereka ya hidup dari apa yang mereka terima dari uang pensiun. Ini masalah finansial. Dan ada beberapa teman-teman yang mengambil waktu kita tahun 2016 Chevron menawarkan, pensiun dini. Karena memang harga minyak waktu itu nyemplung di Houston, mulai dari Houston itu mereka menawarkan pensiun dini gitu. Biasanya mereka bilang, "Kita kasih sweetener ya supaya kamu semangat," karena nggak ada yang mau pensiun. Orang IT itu nggak ada yang mau pensiun. Ada yang sudah 70 tahun, cuti aja nggak diambil. Badge-nya itu harus di-disable supaya dia nggak bisa masuk kantor. Segitunya. Dia masih punya cuti itu 60 hari atau berapa hari gitu, mereka nggak mau ini ya. Terus ada juga yang di Indonesia, ya waktu ditawari cuti 1 hari sebelum tanggalnya kita resmi, ngambil cuti, kita dikasih training. Waktu itu Pak Safir Senduk datang untuk bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita kalau ingin memulai bisnis kecil-kecilan, karena memang area yang kita nggak tahu. Karena di tahun-tahun sebelumnya ada orang terima pensiun besar, besar sekali, itu habis dalam waktu kurang dari 5 tahun, tuh. Dan itu menjadi kekhawatiran kita semua, apakah memang uang pensiunnya pas-pasan, apakah uang pensiunnya segunung gitu ya. Mungkin kalau Devi boleh, berbagi sama kita, ada hal yang unik atau yang menurut Devi, ini yang saya lakukan and it works gitu. Mungkin bisa dikasih tahu. By the way ini matahari terbit. Untung ada pendahuluan ya, beda 6 jam. Saya susah, berbagi pengalaman dengan soal finance itu susah untuk saya karena kalau di sini setiap kita kerja, setiap kita dapat gaji itu udah dipotong tax. Pajak. Di potongan pajak ada potongan untuk kesehatan, security sosial, dan salah satunya adalah pensiun. Pensiun. Oh, jadi uang pensiun itu ya uang kita juga. Dan saat kita pensiun, kita tentu jadi kalau saya umur 63 sebetulnya, dan untuk yang nanti kita mau pensiun misalnya, nanti mereka kasih, "Kamu udah kerja sekian lama, ini uang pensiun kamu itu segini per bulan sampai kamu mati ya kamu." Jadi, Iya. memang memang bukan efek satu karung. Mmm. Jadi jadi, Iya. pemerintah juga udah menolong kita untuk me-manage gitu, sewaktu kita pensiun. Mungkin waktu dulu saya masih kerja sempat simpan uang sedikit untuk beli apartemen di sini, untuk apapun juga lah. Itu yang bisa kita sekarang apartemennya misalnya disewakan, itu bisa nambah-nambahin sedikit. Nah, yang mungkin susah sih untuk kita karena begitu kita kata pensiun itu kita ada trauma sebetulnya. Ah, itu yang Ya, yang seharusnya nggak boleh kita nggak boleh takut, suatu saat kita akan pensiun. Nah, jadi kita kita mungkin sudah terlambat untuk kita ya, tapi mungkin untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, mmm saya kira harus dimulai dengan gaji kita yang pertama. Mungkin kalau di Perancis nggak ada persoalan, tapi mungkin kalian di Indonesia, eee,
kita harus save sedikit gitu, sedikit demi Mhm. sedikit. Bukan 5 Iya. tahun terakhir kita kerja, tapi Mhm. pas gaji pertama kita itu, kita mulai Mhm. save, eee, nggak perlu banyak juga sih, tapi lama-lama akan membantu untuk kalian yang yang sistem sistem pensiunannya berbeda dengan di sini Ya. di Perancis. Lalu Ya. kalau, di sini misalnya walaupun kita pensiun, kita masih boleh kerja mmm, hal yang sekunder gitu dan, Mhm. Mhm. jumlah uang pensiun ditambah, kerjaan kita yang akan datang nggak boleh lebih dari, berapa Mmm. maksud Oh, jadi ya jadi kita nggak maksud saya tuh ini tuh pensiun malah hal yang ditunggu-tunggu. ditunggu-tunggu. Mmm. Oke. Iya, Mhm. Iya. jadi, Mhm. karena walaupun uang yang kita dapatkan per bulannya nggak akan sebanyak yang sewaktu kita kerja, tapi di Iya. lain pihak kita punya hal yang lebih penting, untuk saya waktu itu lebih penting, punya hal untuk apa ya, memulai hidup baru. Mhm. Dan hidup baru ini, karena kita dapat pensiun dibiayai, oleh bukan pemerintah sih, dibiayai oleh, Tersendiri. sendiri waktu kita masih kerja dulu, Ya ya gitu. Jadi ya ya. jadi ya, eee, betul juga kata-kata pepatah, orang tua kita dulu kayak, mmm, "Sakit dahulu, bersenang-senang kemudian," Mhm. itu betul. Jadi kita antara jangkrik dan semut kan kita si semut nih nanti waktu, Mhm. gitu. Tapi Eee, tapi kita juga harus, memikirkan hal hal yang lain. Kebetulan anak saya umur 27 sekarang, dia kan jadi Gen Gen Z, Gen X atau gimana, Mhm. Gen Z, dia bilang, "Papa, kalian 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 terlalu banyak memikirkan hari tua, terus what are you doing now?" katanya. Waktu kamu dia kan pendaki gunung, pokoknya dia sangat aktif naik gunung, rock climbing, dia udah sampai ke level yang cukup cukup tinggi ya dia bilang, Mhm. "Kalau saya nanti pensiun umur 60, saya nggak bisa lagi melakukan hal ini." Mmm. Nah. Jadi betul juga, terus kamu gimana? Kalau dia bilang ya katakanlah waktu itu €1.000, terus bilang, "Saya selalu kasih, sedikit untuk saving, tapi Mhm. banyak juga yang saya pakai untuk, meng me 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 membiayai hobi saya." Jadi Mmm. dibilang, eee, jadi jadi waktu kita bilang bersenang-senang kemudian, saya bersenang-senangnya sekarang, jadi ya Mhm. dan itu hal yang yang kita nggak habis nggak 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 Mmm. pikirkan sewaktu kita muda. Jadi ya, Mhm. mmm, kita kan karena kita mungkin seumuran kita sangat, mmm mmm, apa namanya, influence dari orang tua kita sangat sangat Mhm. besar gitu. Sedangkan mereka lebih ke, Mhm. I want to live like this." Tuh, belum Mhm. tentu kamu bisa hidup seperti saya sekarang, belum tentu kamu kalau misalnya anak-anak itu, cucu-cucu mereka mikirnya seperti itu, mmm, mungkin nggak salah juga mereka. Dia Mhm. Ya. Mhm. kalau kalau kita kan, saya mau menikmati hidup, 63 years gitu. Bener Jadi juga. mau 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 naik gunung juga udah nggak bisa gitu. Bener bener Jadi ya bener. apakah bersenang-senang kemudian atau bersenang Mhm. sekarang gitu yang harus kita Mhm. kita pikirkan. Jadi kalau misalnya, Fitri Mhm. kamu punya anak-anak, dengarkan apa yang mereka mereka Mmm. tuh kadang-kadang Mhm. nggak terlalu bodoh juga loh Kalau saya bodoh saya siapa bapaknya, siapa ibunya. ada hal kecil yang saya pelajari Ya. dari anak saya yang sulung itu, karena saya Mhm. itu kalau ambil keputusan lama, kalau begini bagaimana, kalau itu bagaimana, ini decision tree-nya terlalu jauh. Dia bilang bilang, Terlalu jauh. "Ngapain ambil keputusan sekarang, misalnya nanti itu keputusan itu salah, bisa kita perbaiki." Hmm. Wow, yang Hmm, aku denger-denger gitu katanya, kalau, kita ketemu orang yang besar di Eropa atau di Australia, motonya adalah,
bekerja untuk hidup. Tapi kalau orang Amerika itu hidup untuk bekerja, makanya Iya, nggak mau pensiun, nggak iya, mau cuti, ya kayak gitu. Itu yang juga mungkin jadi iya, pengaruh deh. Mungkin zaman kita masih usia sekolah dan itu kita dapat apa, nasihat dari orang tua kita karena orang tua kita, besar di zaman yang memang sulit, iya, ketidakpastiannya tuh tinggi banget, hmm, level kekhawatirannya tinggi. Sekarang kan, iya, lapangan pekerjaan tuh nggak perlu duduk di kantor, apapun betul. jadi gitu. Jadi Iya, mereka hmm, lebih hmm, lebih lebih nyaman gitu melihat hidup itu. Oke. Kembali ke Ibu Tantri. Kalau dari bio-nya Devi bilang sebetulnya masih menjadi freelancer as a geologist hanya untuk 3 musim, dingin, gugur, semi. betul. Musim summer-nya kemana? Ah, Kalau kita musim duren, musim mangga ya kan ya, musim rambutan, musim banjir. Di sini Devi cerita, Devi menjadi gembala di musim panas sejak 2021. Saya hitung tadi betul. 2021 berarti sudah 5 kali ya, sudah 5 kali. Kalau cerita geoscientist, geofisis sedikit aja, tapi kalau boleh cerita tentang menggembala ini boleh banyakan gitu ya. Iya, Karena, menarik banget. kenapa? Itu satu, yang kedua terutama adalah karena, Devi mempelajari, aktivitas menggembala ini di usia Devi yang sudah cukup, sudah 60 gitu ya. Saya nggak bilang tua muda atau Iya, cukup apa ya, udah 60. Nah, mana kalau kalau orang tua usia belajar itu udah lewat. So, bisa cerita Dan nggak sih? yang kita tahu tentang menggembala di Indonesia itu kan cuman buat zaman menjelang lebaran haji deh, beda. Kita punya iya, kambing dan domba atau sapi hanya untuk iya. zaman kurban. Saya ngedongeng aja ya. Em, Oke. saya tuh eh, saya tuh suka suka binatang. Punya anjing waktu di Bandung, masih tinggal di Indonesia. Lalu anak-anak sudah mulai besar, kita bisa punya piara juga anjing. Dan sewaktu pulang dari ekspatriasi ke Po, em, kita piara anjing yang mungkin kalian namanya rasnya Border Collie. Border Collie itu anjing gembala yang diseleksi oleh Mmm, farmers, petani-petani yang hidupnya di perbatasan Inggris dan Scotland. Jadi, nah anjing itu eee, anjing itu memang diseleksi untuk jadi anjing gembala tanpa pikiran apa, "Oh, anjingnya bagus." Itu juga hal yang, "Anjing bagus, pengenlah." Jadi ya kita mmm, kita 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 miara anjing itu. Ternyata waktu anjing itu berumur sekitar 7 bulan, itu kayak, nggak bisa diam gitu, kayak seperti anak kecil yang eee, over kayak nggak ada kerjaan. Mereka jadi jadi ada bola dia cari, motor lewat di depan rumah kejar, ada mobil lewat, ini nggak bener, kayak anjing rada rada gila. Terus saya mulai baca, memang anjing seperti itu, border collie itu ada 2 tipe. Ada tipe yang working working dogs, yang seperti yang kita punya, mmm, sama yang lebih ke Mmm, showing dogs, dan mmm, ternyata untuk working dogs itu, anjing-anjing itu perlu perlu kerja. Jadi mmm, saya lihat satu-satunya adalah, salah satu cara adalah, kembali lagi to the basic, dia harus kerja dengan domba-domba yang ada. mmm, Jadi nggak jauh dari sini, 30 menit gitu driving, ada orang yang membuka, domba-dombanya untuk kita yang mau belajar recreational, shepherding. Terus ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini, terus orangnya bilang, dia kan mungkin dia lihat saya, "Kamu suka binatang? Kalau gitu kenapa kamu nggak jadi, gembala aja?" Covid lagi turun ya, lagi dalam hati saya, "Kacau kamu jadi gembala mana," karena kan umur saya kan udah 50s, saya bilang, udah hampir 60. Terus dia bilang,
Ya nggak apa-apa, tapi itu jadi kayak 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 racun gitu di dalam kepala saya. Mmm. Gembala Mmm. gembala anjing gunung, terus dia bilang, Mmm. jadi saya seminggu kemudian saya telepon, "Oke, gimana caranya jadi gembala? Mmm. Coba kamu hubungi ya, salah satu ada asosiasi di sini yang Mmm. menghubungkan, petani-petani yang punya domba itu dengan orang-orang seperti saya yang cari kerja, sebagai Mmm. gembala." Jadi saya telepon mereka, saya bilang saya am a beginner, terus, anjing saya masih nggak punya pengalaman, tapi I Mmm. wish to. Nah itu ada yang mungkin 2 3 minggu kemudian ada yang telepon, "Kamu mau coba nggak?" Saya bilang, "Saya tuh mau, tapi saya ragu-ragu dengan bisa atau Mmm. nggak bisa." Terus dia bilang, "Ya coba, kalau misalnya nanti, kamu nggak bisa, ya udah nggak bisa. Tapi kalau Mmm. kalau kamu nggak coba, kamu nggak tahu." Itu Mmm. bulan bulan April 2021. Satu. Oke. Ya ya, terus dia bilang, "Oke," dia bilang, "kalau gitu, mmm, dia bilang, "Minggu terakhir bulan Mei, kamu coba." Mmm. Jadi bilang, Mmm. "Oke." Saya datang ke rumahnya, "Oke, kita pergi ke gunung." Mmm. Terus dia kasih lihat ini, ada kayak kabin, "Kamu kalau misalnya mau kamu tinggal di sini." Di dalam kabin itu ada living room, ada kamar tidur, kamar mandi, dapur, terus, terus dia bilang, "Tuh dombanya di sana." Bukit terjal, mungkin ada 400, dia bilang, 400 domba. What am I going to do?" Bilang, "Nggak ada apa-apa, pagi-pagi kamu bawa mereka turun untuk mereka minum. Mmm. Biarin aja, kamu hanya observe dari jauh apa yang Mmm. terjadi. Malam-malam, sore-sore, selama aja jadi turunin lagi suruh minum, setelah itu biarkan mereka." Oke, maulah bilang, "Coba," gitu. Dari situ mulai, Mmm. jadi mulai belajar sendiri dan itu dia hanya bilang begitu terus tapi semua kita harus belajar sendiri karena dia nggak punya waktu untuk, jadi bilang, Ngajarin ya? "Kamu tinggal di sini, nanti kalau misalnya ada persoalan, kamu telepon atau misalnya Mmm. ada beberapa orang yang tinggal di situ, kita semua, selalu solider. Kalau misalnya ada Mmm. persoalan, kamu panggil." Itu. Jadi domba itu harus Mmm. minum 2 kali per hari, Mmm. ada 400 domba. Kamu lihat kalau misalnya ada yang pincang segala macam, kamu kasih tahu, nanti, weekend depan saya datang terus kita obatin mereka. Latihannya berapa lama itu, Dev? 1 minggu. "Saya akan consider kamu tuh bisa atau enggak 5 hari yang akan datang," dia bilang. Itu Mmm. semingguan bulan, udah bilang, "Wah, nggak akan mungkin lah dia mau," gitu ya. Soalnya untuk saya gagalnya gitu, kayak banyak domba saya pergi ke rumah tetangga, ini jadi Mmm. banyak gagalnya lah. Dari Mmm. 400 Terus tinggal 200. iya, kebetulan, ada Kalau yang gua sih terbagi iya. 2, ada yang di sini, ada yang di sana, terus kan kita nggak Heeh. tahu Heeh. kan caranya gimana. Terus ini hari kelima, saya udah mulai packing aja barang. Terus dia datang Mmm. kan, terus dia bilang, "Oh, oke, kamu bisa," katanya, "bisa," katanya, dia bilang, "Kamu terusin aja." "Oh ya? Mmm. Iya, terusin aja kan, bisa kok itu." Terus, "Ini domba di sana." "Ya nggak apa-apa, itu kan kerjaan kamu tuh, urusan kamu kan, kamu bawa, do what you can. Nanti kalau misalnya ada Mmm. persoalan, just call me." Berapa lama, Dev, dari nurunin sampai mereka minumnya berapa lama untuk dibawa pulang lagi? Jadi jadi turunnya itu kita pelan-pelan gitu, mungkin 1 2 jam. Jadi bukan hanya turun mereka sambil makan, Mhm. Mmm. kita tuh bawa mereka turun pelan-pelan sampai mereka tuh nggak sadar kalau ada kalau ada Mmm. kita di belakang. Kita hanya Mmm. mendorong supaya jangan naik lagi gitu. Mhm. Jadi Mmm. ya 1 jam udah itu nanti mereka dari di bawah minum, sebentar sekali kok mereka tuh minum, mungkin 400 domba itu mungkin 1/4 jam mereka udah selesai minum. Terus Mmm. dibiarkan naik naik sendiri lagi. Nah, untuk naik Mmm. sambil makan bisa berjam-jam. Nah, jadi kerjaan saya itu kan, jadi kerja misalnya pagi katakanlah 3 jam, malam 3 Mmm. jam, jadi artinya antara 2 fase kerja itu Mhm. yang paling paling berharga untuk saya. Saya punya begitu Mmm. banyak waktu.
untuk untuk baca, untuk belajar dan, Mhm. nggak tahu apakah kita mau ngobrolnya sekarang atau nanti. Kalau Mhm. kalau misalnya kita sekarang saya mulai bisa menikmati nggak seperti tahun pertama. Kalau kita lihat alam, gunung, domba, kita kerja dengan anjing, something spiritual. Heaven. Mmm. Ada dimensi spiritual yang Oh. yang yang nggak saya temukan di kota. Jadi, Mhm. ada 2 hal yang mungkin yang lebih dari, physically jadi penggembala. Penggembala is penggembala, tapi, dimensi spiritual hal yang there's something beyond that, nggak bisa saya terangkan, nggak bisa saya, ujarkan, nggak tahu apa namanya. Mhm. You're feeling good. Jadi kayak Fitri kamu Mhm. yang mungkin, dengan meditasi, jadi kayak kalau di sana tuh semuanya Leg lega. Jadi Oh. menurut saya sih, sesudah beberapa tahun, jadi gembala di musim panas itu, ada 2 hal yang bisa saya, intisarikan. Yang pertama Mhm. adalah harmoni. Mhm. Jadi saya itu udah bagian dari alam. Kalau di sini kan, ah, nggak harmonis lagi. Saya nggak suka dengan suara mobil itu, tapi nggak bisa mhm. apa-apa. Kalau di sana tuh Mhm. nggak ada hal seperti itu. Nggak ada Mhm. polisi suara, nggak ada polisi. Hidup kita udah harmonis. Jadi hidup kita dengan, eee, dengan matahari terbit kita sudah bangun. Terus malam nggak ada Mhm. lampu. Hidup kita sudah terkontrol oleh, nature, udah oleh alam. Jadi Mhm. ternyata kehidupan kita juga jadi lebih teratur, lebih 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 damai gitu loh. lebih damai. Hal yang kedua adalah toleransi yang saya temukan di sana. Kalau misalnya di sini kan kayak, "Aduh ini kok tetangga ini kok rumputnya kok nggak dipotong-potong sini," jadi kan Mhm. kita kan kayak, "Mana sih?" Kalau misalnya kita di Mhm. apartemen "Ini gimana sih kok tetangga nih kok ribut-ribut mulu." Kalau Mhm. di sana tuh kayak, Mhm. di sana tuh misalnya, ada domba tetangga masuk ke daerah kita, nah, it's okay kan mereka binatang, nggak banyak waktu juga yang saya butuhkan untuk dorong mereka Mhm. jadi ya 2 hal itu yang menurut saya yang bikin saya betah tinggal di gunung, pondok, di kabin sendirian. Itu lebih, mungkin kalian nggak setuju ya, tapi, bukan Mmm. bukan dengan sembahyang 5 waktu terus atau pergi ke gereja setiap hari Minggu yang bikin saya itu, tapi begitu lihat matahari terbit, wow, setiap hari kita harus bersyukur ya, gini saya hidup. Mhm. Menikmati hal ini. Mhm. Setiap kali bernafas kok lega gitu, that is Wow. something something bigger than jadi gembala. Tapi ini sih lebih lebih karikatural. Mhm. Tempat saya tinggal di sana itu sering sekali, kabut. Jadi kalau ada kabut tuh nggak kelihatan apa-apa dan itu daerah menuju tempat saya itu mungkin kalian pernah dengar apa yang kita sebut Camino, Camino eee Santiago. Camino ya, Santiago. Iya ya. Itu ada Mhm. penjara-penjara yang pergi dari bawah, dari San Juan Piedport menuju, Santiago de Compostela. Nah, kalau udah apa namanya, kabut, itu mulai patroli karena begitu banyak orang yang tersesat. Yang Mmm. jadi saya bawa lagi dalam tanda kutip, "ke jalan yang benar." Itu juga nggak kita kirakan sebelumnya. Saya tadinya, "Ngapain kamu, melakukan hal ini untuk, minta Mhm. kesehatan kek?" Minta ini. Mhm. Kadang dia bilang, "No, just I want to thank God." Mhm. Mmm, ada hal-hal yang, mmm, di luar nalar kita yang bawa kita ke ke kedamaian. Itu kan yang kita inginkan selama hidup ini. Ada yang tiap tahun pergi tuh ya, dan bukan orang Prancis, orang Spanyol ya, Oh, orang bahkan dari Australia, dari mana tuh bisa sampai ya, tahun ya. kadang-kadang ada yang dari Australia, dari sini, kadang-kadang orang yang dari, sekarang banyak dari Asia banyak loh, dari, Mhm. Thailand, dari Vietnam, yang datang dari, belum belum pernah ketemu orang Indonesia, tapi ya suatu saat pasti ada. Ada kan si Gueni. Ya, tapi gue ini mah tuh bukan gue udah tahu dia mau ke sana, jadi ini Yang kan gue tahu kadang-kadang si mhm, mhm. si AA Kalau ini si kan AA yang pergi.
Lu tahu AA Ya, kan Venadus? tahu Nah, AA juga ada tahu, pergi. tapi nggak ada beberapa jalur sih. Ini salah satu jalur, Hmm, hanya salah satu jalurnya aja gitu. oke, 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 Gitu. oke. Wow. Kalau orang-orang sih tanya, ngapain sih kamu di sini, kayak nggak ada nggak ada hiburan, nggak ada. Ya hiburan saya ini tinggal di sini, living with my dogs. My dogs bukan hanya tools, they are one my working colleagues.